Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Sebelum saya berbuka, saya ingin dulu menjawab beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah Allah orang Islam sama dengan Allah orang Kristen? Saya katakan tidak, ya, jelas tidak, karena memang Allah Israel itu Allah orang percaya itu Allah bagi bangsa-bangsa, tapi bukan bagi orang Islam. Mengapa? Ada alasan saya mengapa saya mengatakan demikian. Kalaulah Allah orang Islam itu sama dengan Allah orang Kristen, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang ada. Satu contoh, pertanyaan yang berikutnya sebagai apa saya katakan tadi, mengapa Allah orang Kristen ini tentang Yesus. Apakah Yesus putra Allah? Tentu saya menjawab dari iman Kristiani saya, ya, karena 700 sebelum kelahiran Yesus itu, ya, di Bethlehem itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Makanya saya bacakan saja Yesaya 9. Ini maaf kalau sedikit harus membuka Alkitab. Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau di YouTube kita mendengarkan bahwa Yesus itu bukan putra Allah, karena memang ini ada Al-Quran, ya. Saya lihat di surat 9:30, orang Nasrani itu mengatakan Yesus putra Allah. Ya memang kalau Yesus itu putra Allah. Lalu kalau kita lihat tadi saya katakan Yesus putra Allah, lalu digenapi nubuat itu di dalam saya lanjutkan pembacaan saya, Lambang pemerintahan ada di atasnya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dari sebab ayat dimana sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan Allah semesta alamlah yang melakukannya. Jadi dia digenapinya itu di dalam Matius, Matius 1. Saya bacakan bagi kita karena ini butuh pembuktian, ya. Kalau di surat Mereka 90 saya tinggal saya bacakan, nanti Anda baca sendiri di surat 9 ayat yang ke-30. Nah, pasal 1 itu dikatakan demikian. Ayat ini dia. 1, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi itu digenapi dalam kisah, dalam sebenarnya nanti Anda bisa baca di Roma Matius 1 ayat 15 sampai ayat 25 supaya jelas. Jadi jawaban saya ya jelas bahwa Yesus itu putra Allah, ya. Lalu kedua, mengapa Allah orang Islam itu tidak sama dengan Allah orang Kristen? Kalau dia sama, tentu nggak ada perbedaan. Ya kan begitu. Logikanya kan begitu. Ya 600 tahun setelah dia ada, lalu ada seseorang yang mengatasnamakan atas nama Allah, tapi yang jelas itu bukan nama Allah orang Kristen. Ya, jadi itu Allahnya mereka.
Nah, apa ya Yesus mati untuk menanggung dosa kita, karena orang berkata Yesus tidak mati menanggung dosa-dosa kita. Ya iya dong. Ya Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi jangan dengarkan kata orang, jangan turuti kata orang. Yesaya 53 mengatakan, Yesaya 53 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Sebab itu aku akan membagikan kepadamu orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi itu jelas Yesus menanggung dosa kita. Saya baca satu ayat lagi. Sebenarnya banyak, tetapi saya ingin untuk apa dia mati? Ya, karena firman Allah katakan jelas-jelas untuk membenarkan kita kan itu. 2 Korintus 5, ya 2 Korintus 5 saya bacakan ayat 20-21. Demikian bunyi firman Allah. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Siapapun kita yang mendengar ini, berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Yesus sangat mengasihi engkau. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dalam Dia kita dibenarkan. Jadi kalau mau mendapatkan keselamatan ini ya hanya pada Yesus. Jadi kalau Allah orang Islam itu sama dengan Allah orang Kristen, tentu tidak terjadi kesalahan seperti ini. Ya. Jadi jelas. Jadi jangan hidup karena kata orang, hiduplah karena apa yang dikatakan firman Allah yang Anda tulis, yang Anda percaya ini. Jadi jangan biarkan mereka mempengaruhi pola pikirmu, pola tindakmu, apalagi imanmu. Jangan biarkan. Sekalipun ada tertulis di dalam kitab mereka, tapi itu tidak perlu tidak perlu kita harus percaya kepada itu, karena iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus, ya, bukan kepada junjung mereka, tapi kepada Yesus Kristus. Itu iman kita. Kita harus menarik garis, ya, untuk keselamatan kita. Kita harus menarik garis bahwa iman kita itu tidak campur aduk. Iman kita itu memang betul kepada Yesus. Dia yang sudah mati bagi dosa-dosa saya, bagi pelanggaran seluruh umat manusia, yang walaupun dia tidak mempercayainya, tetapi Yesus mati bagi dia. Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi yakin dan percaya. Jadi Allah orang Islam itu tidak sama dengan Allah orang Kristen. Kalaupun Allah orang Kristen itu menjadi Allah bagi bangsa-bangsa, bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi itu jelas kalau saya katakan khusus untuk orang Islam itu tidak, karena tidak akan terjadi kesalahan yang seperti ini. Tadi saya sudah mengutipnya di atas. Nah, apakah dia disalib? Karena orang lain berkata bukan Yesus yang disalib, justru dia digantikan, gitu ya. Ya, kalau Anda punya Al-Quran surat 4 ayat 157, ya, bukan Yesus di Syria, ya digantikan dengan yang lain. Tetapi saya mau katakan, kita bukan apa yang dikatakan orang. Sekali lagi saya katakan, iman Anda bukan tergantung dengan apa yang dikatakan kitab lain, tapi iman Anda harus bergantung kepada Alkitab ini. Ini yang pegangan kita, yang harus kita pegang. Yang banyak ustadz-ustadz kayak nama itu, ya, yang mantan Kristen itu, memutar balik. Jadi kita sebagai orang percaya tidak boleh, nggak perlulah membalas yang jahat dengan yang jahat, kalahkan kejahatan dengan. Tetapi kita sebagai orang percaya, baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap mempertahankan iman kita. Jadi supaya apa? Orang-orang percaya di sana nggak semua tahu, yang di luar sana nggak semua tahu bahwa apa yang dikatakan mereka itu, karena mungkin nggak banyak orang yang seperti jemaat di Berea itu. Kalau di jemaat di Berea itu kan rajin membaca firman Allah, rajin menyelidiki firman Allah, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran sesat, ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Tetapi mereka berpegang pada pengakuan iman mereka, yaitu firman Allah yang terdapat dalam Alkitab kita, 31.176 ayat.
1189 pasal, lalu kemudian 2930 tokoh, ya 66 kitab, 39 perjanjian baru, perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan itu landasan keyakinan kita, kepercayaan kita. Jadi tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Lalu saya akan, apakah dia yang disalib? Saya katakan ya, Yesus yang disalib. Anda bisa nanti baca dalam Matius 27 ayat 32 ayat 44. Tapi saya akan bacakan satu ayat mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Dia menubuatkan dirinya sendiri. Jadi bukan apa, ini bukan main-main menubuatkan dirinya sendiri untuk bahwa dia nanti akan disalib. Itu bukan main-main, ya. Itu suatu yang serius, karena dia berkata-kata di hadapan para muridnya, tentu atau lambat itu akan terbukti. Dan dia di pasal 27 ayat 1, ya, pasal 27 ayat 32 sampai 44 itu dibuktikan bahwa Yesus yang disalib, ya. Walaupun ada rekayasa-rekayasa yang coba dibangun oleh orang-orang yang tidak percaya, tapi kita tetap berpegang pada firman Allah. Ini pasal 20 ayat yang ke-19. Ini sangat luar biasa, saya katakan 20 ayat 19. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia yang menubuatkan dirinya sendiri. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Romawi, supaya ia diolok-olok dan disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, dia sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong sebelum terjadi. Supaya apa sih dia katakan ini? Supaya murid-muridnya teguh. Tapi apakah murid-muridnya teguh? Tidak. Itu semua muridnya lari itu. Sampai mereka ingat janji Tuhan yang telah dikatakan, tunggulah aku di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atasmu. Petrus mau ngajak teman-temannya itu kembali mau menjadi nelayan, yang lain kembali kepada profesinya. Jadi, nah itu. Tapi setelah peristiwa lotengnya Yerusalem, mereka mendapatkan kegairahan, revival terjadi, kuasa Allah dinyatakan, kekuatan Allah, mujizat Allah dinyatakan. Karena dia sendiri katakan, pada hari ketiga dia bangkit. Bukan abal-abal. Nggak ada seseorang pun yang menubuatkan dirinya sendiri, lalu digenapi. Cari saja di kitab lain yang menubuatkan dirinya sendiri. Nggak ada. Ayah saya tahu dia mau mati, memang tahu dia mau mati. Dia tahu mau dijemput malaikat Tuhan. Itu ayah saya. Jadi dia sudah mengatakan itu sudah datang. Tapi dia bilang tunggu, karena adiknya belum datang. Adik yang dikasihinya. Oh, ya. Jadi itu saja. Tapi enggak berani dia menubuatkan jam berapa dia mati. Apa yang akan terjadi? Enggak. Tapi Yesus menyatakan dengan jelas. Bahwa dia akan disiksa, disesah, disalibkan. Lalu akan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu luar biasa Yesus itu. Jadi jangan pernah ragu terhadap firman Allah. Jangan pernah meragukan sedikit pun, secuil pun. Ya. Kenapa orang beralih? Itu karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat dari firman Allah. Mereka ketika mendengar seperti itu, suara-suara di YouTube itu, suara-suara yang meremehkan iman orang Kristen. Ya, sudah itu nggak mau baca firman Allah lagi, tidak mau berdoa lagi. Ya, amblaslah. Ya. Nah, jadi saya katakan alasan saya mengapa Allah orang Islam itu tidak sama dengan Allah orang Kristen itu
Ya, karena alasan ini, kalau dia satu hati satu apa, karena Allah, namanya Allah kan nggak mungkin salah. Allah kan nggak mungkin bersifat double, dalam arti dia nggak mungkin membuat dua yang bertentangan, nggak mungkin. Jadi kalau saya mengatakan Allah orang Islam itu tidak sama dengan Allah orang Kristen. Yang ketiga, apakah dia juru selamat dunia? Selanjutnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah dia juru selamat dunia? Ya iya dong. I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Kalau orang katakan tidak, ya biarkan saja mereka bilang tidak. Kan nggak harus Anda paksa dia mengatakan iya. Nggak boleh juga kan? Masa Anda mau paksa orang beriman kepada ya? Kalau mereka bilang Yesus itu bukan Tuhan, ya itu hak mereka. Tapi kalau Anda sebagai orang percaya, Anda nggak punya hak untuk mengatakan itu. Anda punya hak untuk mengimaninya, mempercayainya, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab ini. Itu nanti Anda bacalah Matius, ya, karena memang kalau dalam surat 5 ayat 75 di situ dinyatakan ya di dalam Al-Qur'an ini ya, dinyatakan bahwa Mesias itu atau Isa Al-Masih itu hanya seorang rasul, dia bukan seorang juru selamat. Dia hanya sama seperti Muhammad ya. Tetapi dalam iman kita sebagai orang percaya jelas berbeda dong. Dia itu juru selamat dunia. Tadi saya sudah bacakan di dalam Matius 1, tapi saya perlu bacakan lagi dengan jelas supaya kita lebih menanggapinya dengan serius. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Dialah juru selamat itu yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya. Oleh nabi. Yesus bernubuat tentang dirinya, itu makanya kalau nabi itu, kata firman Allah, itu kalau dia tidak ditepati nubuatnya, maka dia bukan seorang nabi. Makanya Yesus Tuhan ketika dia bertanya kepada orang-orang, kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ada orang, Nabi Yeremia, Elia, dan datang Yesus, engkaulah anak Allah. Wah, ya gitu kan? Gitu. Jadi maka Petrus dibilang, bukan kau yang berkata itu, tapi Bapakku yang mengatakan itu kepada. Puji Tuhan. Jadi dia juru selamat dunia. Jadi udah saya katakan tadi, I am the way and the truth and the light, no one come unto my Father except by me. Kalau mereka dalam Al-Quran mereka mengatakan dalam surat 5 ayat 75, ya kita juga perlulah tahu tentang apa yang dikatakan mereka, Al-Quran mereka tentang Yesus. Tapi tidak perlu Anda harus menyakiti, tidak perlu Anda harus memaki-maki, tidak perlu Anda harus mencaci maki apa yang dikatakan di YouTube itu tidak perlu. Karena firman Allah katakan kalau kamu mau mempertahankan imanmu, ya jawab saja sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, it's okay. Ya kalau itu mereka mempercayai itu, ya sudah, kan nggak salah mereka mengatakan itu. Dan kita juga mempercayakan iman kita seperti itu, kan juga nggak salah. Nggak boleh saling memaksakan, indahnya perbedaan itu kan di situ. Tapi tidak boleh Anda menuruti apa yang mereka katakan. Kalau Anda menuruti apa yang mereka katakan, ya rusak iman kita itu. Berarti kita tidak berpegang teguh pada pengakuan iman kita yang bisa menyelamatkan kita, yang dimana Yesus menjadi juru selamat kita itu. Nah yang terakhir, mengapa Allah orang Islam itu tidak sama dengan Allah orang Kristen? Yang terakhir alasannya adalah kalau dia Allah orang Kristen, apakah Yesus itu 100% Allah dan
100% manusia. Ini memang secara logika kita akan sulit menerimanya ya. Tapi kita harus melakukan loncatan iman kita. Tapi bukan tidak ada dasarnya. Mari saya bukakan dulu dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia berkata kepada Thomas, Filipus, siapa yang sudah melihat anak, dia melihat Bapa. Kepada Thomas dia bilang, aku nggak tahu jalan ke situ. Dalam keraguan-raguannya dia berkata, aku nggak tahu jalan kemana engkau mau pergi Tuhan. Makanya lahirlah statement yang kuat itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus datang dari surga, turun ke bumi, lalu naik ke surga lagi untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita nggak akan tersesat. Di dalam dunia ini, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia melakukan banyak mujizat, dia membangkitkan orang mati. Dia membuat tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir. Dan kuasa itu dia miliki. Kuasa yang diberikan Bapa kepada dia, diberikan juga kepada gerejanya. Yang itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus berpegang teguh. Dan Yesaya masih ya, Yesaya terakhir ini ayatnya, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi dia datang ke dalam dunia ini dalam rupa wujud manusia yang merasakan lapar, yang merasakan sesaknya orang, yang merasakan pergumulan. Cuma dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu. Jadi bahwa apakah Yesus itu 100% Allah? Ya. 100% manusia? Ya. Dalam keadaannya manusia dia mati. Tapi dalam kekalahannya dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia sudah mengatakan sebagaimana dalam Matius 20 ayat 19 itu. Dia katakan, aku akan bangkit. Karena Allah mau tidak bisa menguasai dia. Sebagai manusia memang iya. Tapi sebagai Allah, alam, tidak bisa menguasai dia. Itu sebabnya dia bangkit pada hari ketiga itu. Menyatakan kekuasaannya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kekuatan dan kuasanya. Jadi, saya mau katakan dengan landasan-landasan yang saya sudah katakan itu. Allah orang Muslim itu tidak sama dengan Allah orang percaya. Jadi kalau dikatakan kita sama, tidak. Kita harus menarik garis. Saya tidak sedang mau mengatakan menjadi apa saya katakan, menjadi orang yang strict, tidak. Tapi saya mau katakan memang kalau Allah orang Muslim, logika kita berpikir kalau Allah orang Muslim sama dengan Allah kita, tentu Alkitab tidak akan atau isi Al-Quran tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Dan kalau kita baca banyak sekali pertentangan. Tapi kita tidak perlulah untuk apa itu. Cukup kita berada pada posisi iman kita, dan ketika mereka menyatakan apa yang mereka nyatakan, kita juga bisa berpunya hak menyatakan iman kita melalui ini. Melalui itu. Kenapa saya mau mengatakan ini lewat YouTube ini? Karena terbatas saya kalau dalam hal, saya pernah debat 36 jam, ya, pernah debat 36 jam ya, dengan mereka. Tapi bagi saya bukan debat, bertukar pikiran selama 36 jam. Nah, saya juga pernah bertukar pendapat di sini. Saya sering katakan kita tidak berdebat tapi bertukar pikiran.
bawa Alkitab, saya kasih Alkitab, saya kasih dia, saya pegang Al-Quran juga mereka, sehingga kita saling bertukar pikiran, tidak saling menghujat, ya, tidak saling menghujat, tidak saling apa itu namanya, menjatuhkan, tidak. Kita bertukar pikiran, dan saya bersyukur bahwa kami tetap baik-baik, ya, kami tetap ya, walaupun pada akhirnya dia ya tidak apa, kalau saya telepon dia kapan kita lagi dialog, dia sudah nggak jawab, ya. Tapi saya mau katakan tidak perlu kita membuat sesuatu statement yang kasar, tidak perlu, ya, karena Yesus mengajar kita supaya kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di luar sana dengan kasih Kristus. Kita janganlah berdebat nggak akan menghasilkan apa-apa, nggak pernah menghasilkan sesuatu, justru menghasilkan luka-luka. Tapi kalau dialog, kamu nyatakan apa yang ada, saya nyatakan apa yang ada, jadi kita bertukar pikiran, dan pada akhirnya setelah itu berapa waktu di rumah ini, sampai mungkin ada 6 jam itu, ya. Tapi kemudian kami tetap bisa bersalaman, kami tetap bisa berangkulan tanpa harus mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya akan berbuka. Ini mau berbuka, ini ada mini, puji Tuhan, ya. Ini saya sudah nggak tahu hari keberapa ini, 30. Ini tanggal berapa kok? Tanggal 3, berarti 33 hari saya sudah puasa, dan saya bersyukur, ya. Ini saya makan mie. Mau makan? Mari kita makan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya berdoa dulu, ya. Puji nama Tuhan.